Halo guys, welcome back to our video. Kembali lagi dengan kami, kelompok 4 magang TKL akan membahas mengenai adaptasi AVES terhadap lingkungannya. Kemudian ada pun submateri yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada terhadap ekologi, kemudian distribusi dan biogeografi, dan tingkah laku. Kita langsung aja ke videonya. Sekarang kita akan masuk ke adaptasi AVES dalam lingkup ekologi ya. Nah, burung itu memiliki berbagai macam adaptasi ekologi, teman-teman. Nah, adaptasi ini digunakan memang untuk bertahan hidup di lingkungan yang mereka tempati gitu. Nah, adaptasi ini juga bisa berupa adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologi ataupun adaptasi tingkah laku. Adapun untuk adaptasi morfologi itu bisa dilihat dari yang pertama dari paruh burung. Nah, paruh burung itu kan memiliki bentuk yang berbeda-beda yang memang disesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya pada burung pemakan biji-bijian, mereka bentuk paruhnya itu cenderung pendek dan juga runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Beda lagi dengan paruh burung yang memang digunakan untuk menangkap mangsa atau pemakan daging. Mereka bentuknya itu cenderung lebih tajam dan juga lebih kuat. Contohnya pada burung elang gitu. Nah, selain itu bisa dilihat dari kaki burung ya. Adaptasi morfologi juga bisa dilihat dari kaki burung. Nah, kaki burung ini memang disesuaikan dengan cara hidupnya. Contohnya itu burung yang berkaki selaput ya. Kaki yang berselaput itu digunakan untuk berenang seperti pada bebek. Nah, bebek berenang itu mereka untuk mencari makanan ataupun untuk menghindari dari predator gitu. Selain itu, mereka berenang itu untuk mencari tempat berlindung. Biasanya berlindung dari cuaca yang buruk seperti hujan ataupun angin yang kencang seperti itu. Ya, kemudian eh, sayap burung juga memiliki bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan kemampuan terbangnya. Betul ya. Jadi bentuk sayap burung itu bervariasi tergantung pada jenis burung dan juga habitatnya. Nah, eh, contoh adaptasi sayap burung berdasarkan jenis burung dan juga habitatnya itu pada burung merpati. Misalkan burung merpati itu punya sayap yang lebar dan juga pendek. Hal ini memungkinkan dia untuk bisa terbang dengan mudah melawan angin begitu. Nah, burung merpati itu kan sering terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi ya dan juga untuk menghindari predator. Kemudian beda lagi dengan burung camar. Burung camar itu punya sayap yang lebar dan juga panjang. Kenapa? Karena ini memungkinkan dia untuk bisa terbang dengan mudah di udara yang tenang begitu. Terus ada lagi masuk ke adaptasi fisiologi. Kemudian burung juga memiliki dua paru-paru yang saling terhubung untuk membantu pertukaran gas. Lalu ada burung memiliki sistem pencernaan yang efisien untuk mencerna makanan dengan cepat. Nah, beberapa adaptasi sistem pencernaan burung yang membuatnya bisa efisien itu pertama karena dia memiliki paruh dan paruh burung itu memang dirancang untuk eh, menangkap dan memecahkan makanan. Kemudian yang kedua itu karena dia memiliki lambung kelenjar. Lambung kelenjar burung itu menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecah makanan. Kemudian ada ampela. Nah, ampela burung itu merupakan organ yang membantu menggiling makanan gitu ya. Jadi ampela burung itu berisi batu-batu kecil yang membantu menghancurkan makanan. Kemudian ada usus halus. Nah, usus halus burung ini merupakan organ yang berfungsi untuk menyerap si nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi. Jadi usus halus burung ini memang relatif pendek untuk mengurangi si berat badan burung tersebut. Seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah adaptasi distribusi dan biogeografi. Nah, pada distribusi dan biogeografi, penyebaran jenis burung dipengaruhi oleh kesesuaian lingkungan tempat hidup burung. Burung memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai habitat. Dari contohnya hutan hingga padang rumput, tergantung pada spesiesnya. Hal ini membuat beberapa burung hanya berada di
atau hanya bisa ditemukan di habitat tertentu. Nah, distribusi burung dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ada faktor iklim, kemudian vegetasi, dan ketersediaan makanan. Kemudian beberapa burung migran memiliki kemampuan untuk terbang jauh, mencari lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka dapat beradaptasi pada perubahan musim dengan melakukan perjalanan jarak jauh untuk mencari makanan atau berkembang biak. Yaitu adaptasi tingkah laku Aves. Adaptasi tingkah laku dapat berupa tingkah laku sosial, cari makan, tingkah laku bereproduksi, atau tingkah laku pada pertahanan diri. Burung merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok untuk mencari makan, berburu, dan berkembang biak. Burung memiliki berbagai macam tingkah laku reproduksi seperti membangun sarang, bertelur, mengerami telur, dan merawat anak. Beberapa burung melakukan tarian kawin yang rumit untuk menarik pasangan. Burung memiliki berbagai macam tingkah laku pertahanan diri seperti terbang menjauh dari predator, menyamar, dan mengeluarkan suara peringatan. Selanjutnya mengenai adaptasi Aves tingkah laku, yaitu ada contoh adaptasi tingkah laku untuk bertahan hidup pada Aves. Contoh yang pertama, pada burung predator yang memiliki kemampuan untuk mencari mangsa dengan penglihatan yang tajam dan pendengaran yang baik, ia akan mengintai mangsa dari atas pohon, lalu terbang cepat untuk menangkap mangsa. Yang kedua, ada burung pemakan serangga yang memiliki kemampuan untuk menangkap serangga di udara dengan teknik yang khusus. Yang ketiga, pada burung flamingo yang beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya yang hidup di sepanjang tepi danau dan sungai dengan cara mencari makanan di dalam air dengan cara menyaring air melalui paruhnya. Lalu ada beberapa contoh lain yaitu mengenai adaptasi Aves terhadap lingkungannya. Yang pertama, ada burung kolibri memiliki paruh yang panjang dan ramping untuk menjangkau nektar bunga. Yang kedua, ada burung elang memiliki sayap yang lebar dan kuat untuk terbang jarak jauh. Yang ketiga, burung unta memiliki kaki yang panjang dan kuat untuk berlari dengan cepat. Yang keempat, ada burung penguin memiliki bulu yang tebal dan rapat untuk menahan dingin. Yang kelima, ada burung kanguru yang memiliki kantong untuk membawa anaknya. Adaptasi Aves terhadap lingkungannya merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam keberlangsungan hidup mereka. Adaptasi ini memungkinkan burung untuk bertahan hidup dan berkembang biak di berbagai lingkungan yang berbeda. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi kali ini. See you next video.